Di zaman yang penuh dengan kompetisi seperti sekarang ini, untuk kita bisa terlihat, untuk kita bisa kepake sama orang lain, kita itu harus menjadi lebih unggul, ya. Dan winner takes all dan loser is not get everything, ya. Jadi pemenang itu bisa mengambil semua, tapi pecundang itu biasa nggak akan mendapatkan apa-apa. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, kalau kita melihat kayak kompetisi Indonesian Idol atau mungkin kita melihat banyak kejuaraan yang biasanya suka kesorot, itu biasanya juara 1 dan nomor 2 aja. Kemana tuh nomor 3, 4, 5, 6 dan seterusnya? Biasanya mereka jarang kesorot dan jarang mendapatkan kerjaan dibandingkan nomor 1 dan 2. Nomor 1 bisa dapat kerjaan sampai dengan 50% dari industrinya, 30% itu untuk juara 2, dan 20% itu untuk dibagi-bagi juara 3 sampai dengan seterusnya. Pertanyaannya kok bisa ya? Ya karena mereka lebih unggul sih, gitu poinnya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan kemenangan, which is ya hadiahnya adalah kesejahteraan, mungkin duit lebih banyak, kerjaan lebih banyak, ya udah mau nggak mau kita harus jadi lebih unggul. Di video kali ini gue akan bahas ya 7 chapter. Gimana caranya untuk kita bisa menjadi lebih unggul, dan gue mau kasih cerita-ceritanya, tips-tipsnya. Semoga ini bisa membangkitkan motivasi lu semua untuk menjadi lebih unggul dibandingkan yang lain. Karena memang ini gak gampang, diperlukan proses, dan tentunya untuk menjalankan proses yang sulit ini, lu butuh yang namanya motivasi. Oke, chapter yang pertama, gue mau cerita sedikit ya tentang perbandingan si A dan si B. Jadi, si A itu punya kebiasaan kalau kerja 6 jam setiap hari. 6 jam tiap hari ya enggak lah. Mungkin 6 jam itu maksudnya kerja benerannya, 2 jamnya ada istirahat lah ya gitu ya. Jadi dia kerja 6 plus 2 jam tiap hari. Kemudian pas pulang dari kantor, dia scrolling sosmed, kemudian dia banyak makanan gorengan, kemudian dia tidur-tiduran, dan banyak sekali mencari yang namanya dopamin instan untuk menyenangkan dirinya setiap hari. Sekarang kita pindah tokoh ke si B. Si B itu kerjanya juga sama, 6 jam tiap hari plus 2 jam istirahat. Ketika pulang, dia banyak belajar ya dari orang-orang yang sudah lebih sukses. Dia juga punya tabungan dan dia pakai untuk investasi. Ada waktu sisa, dia akan pakai untuk bergaul dan membangun relasi. Menurut kalian ya, kira-kira dalam 5 tahun ke depan siapa nih yang bakal lebih sukses? Ya, gue pikir lu udah tahu jawabannya lah ya. Si A atau si B? Sekarang kita masuk ke chapter yang kedua, di mana gue akan membahas skill apa nih yang bisa membuat kamu bakal lebih unggul dan kelihatan lebih unggul. Oke? Nah, kenapa kita itu nggak punya jiwa kompetitif? Karena pada waktu kecil, lu coba ingat-ingat lagi deh, waktu sekolah ya, dari TK, SD, SMP. Apakah kita diajarkan untuk jadi kompetitif? Basically, hampir enggak sih ya, karena kita diajarkan untuk jadi seragam. Bukan kompetitif, tapi seragam. Nah, kalau ada yang lebih menonjol, ada yang lebih kompetitif, malah yang ada si anak pintar ini sukanya dibully. Emang sih dikasih ranking 1, ranking 2 gitu ya, tapi are you sure ini kompetitifnya sesuai dengan kebutuhan di masyarakat? Gue pikir enggak ya. Jadi seringkali kita tuh jadi nggak kompetitif karena pendidikan waktu kecilnya seperti itu. Lalu kita nggak pernah diajarin gimana sih cara hidup orang sukses. Dan itu adalah street smart ya. Kita harus belajar ilmu jalanan untuk tahu gimana pola orang sukses itu sendiri. Makanya kita belajar kesana kemari ya, kayak berantakan gitu. Nah, akibatnya malah kita jadi bingung harus gimana. Ditambah, terkadang ya kita suka punya mindset, aduh ini gue belajar ini bener apa enggak, menghasilkan apa enggak. Jadi lu belajar tuh banyak ngitung untung rugi ketimbang cuma pengen tahu doang. Itu jadi nggak bagus untuk kita punya keunggulan yang harusnya kita punya skill, kita install di diri kita, tapi karena lo terlalu banyak ngitung untung rugi, akhirnya lo nggak bertindak dan mengeksekusi skill tersebut dengan persisten dan juga konsisten. Ya kan namanya belajar sebuah skill ya, kita harus nempelin, itu perlu waktu dong. Nah, tapi lo belum juga ngejalanin sudah hitung untung rugi, jadi nggak sempet tuh nempelin skill tersebut sama diri lo sendiri. Oke, jadi kesimpulan gua ya dari penjelasan barusan, skill yang lu harus miliki adalah skill untuk menjadi lebih unggul dari orang lain ya. Tanpa ada punya skill ini, lu susah nih untuk bersaing, untuk membuat lebih ya, untuk lebih kelihatan, untuk lebih tajir, lebih kaya, duitnya lebih banyak ya. Memang kita harus lebih unggul dan kita harus senggol-senggol itu semua orang ya, dan lu bisa tampil ke permukaan dan orang-orang ataupun peluang akan memilih lu
untuk dijadikan subjek yang mana lu bakal ketiban rezeki dari hasil kelihatan tersebut. Oke, skill kompetitif ya. Jadi ini penting banget untuk lu miliki. Yang kedua, untuk menjadi lebih unggul, lu harus punya skill public speaking. Ya, hari ini yang banyak bacot, yang lebih kelihatan, yang bakal lebih kelihatan unggul dibandingkan orang lain. Memang harus kelihatan lebih bacot ya. Ya. Nah, teman-teman, lu sadar nggak sih? Ya, orang yang jago nih, misalnya gue ngomongnya jago SEO deh, ya jago SEO, itu kan kayaknya skill teknikal banget ya, dimana dia bisa membuat website kelihatan nomor 1 di Google, tapi ketika dia disuruh pitching, disuruh presentasi, dia ngobrolnya dia nggak bisa ngejelasin dia punya benefit, keunggulannya seperti apa, dibandingkan sama ada seorang marketing nih ya, tampaknya jago bacot banget ya, dia bisa memahami kebutuhan klien seperti apa, dia bisa ngejelasin solusinya gimana, dan kenapa dia memiliki USP dibandingkan kompetitor. Akhirnya si klien akan lebih memilih si B, walaupun skillnya belum tentu bakal lebih jago daripada si A, yang mana dia lebih expert banget, teknikal banget orangnya ya. Jadi nggak tahu lu punya pengalaman nggak pas ini. Jadi kalau pengalaman gua, yang bisa lebih memahami kebutuhan konsumen, yang lebih looks-nya lebih kelihatan oke, ya mukanya kelihatan lebih ganteng, biasanya lebih terlihat dipercaya ketimbang si A yang lebih kupe, penampilan nggak terawat ya, dan looks-nya juga nggak menarik gitu. Nah, terus ditambah si B itu kan orangnya public speaking banget, dia bisa ngejelasin, bisa memahami ya. Si A nggak bisa ngomong, terlalu kuper, terlalu teknikal, udah deh. Keunggulan ini bakal berpihak sama si B yang lebih jago bacot dan looks-nya lebih oke. Ya, sekarang kita masuk ke yang chapter ketiga. Untuk bisa memenangkan persaingan, maka mau nggak mau kita harus tahu ya tujuan kita apa, goals kita kemana, akhirnya bakal gimana, dan 5 tahun ke depan kita mau jadi seperti apa ya. Jadi nggak usah ngomong 10 tahun lagi deh, itu kayaknya kejauhan, tapi kita bisa ngomong 5 tahun ke depan, gue mau jadi gimana ya. Oke, kita mulai susun dari sekarang. Misalnya sekarang nih, gue umur 35, 5 tahun ke depan gue mau jadi apa, misalnya jadi seorang public speaker atau content creator gitu ya. Gue mulai susun nih, gue mau ngapain, promosi gue gimana, konten-konten gue seperti apa. Setelah kita tahu hasil akhirnya seperti apa, kita bikin timeline seperti apa, dan kita harus melakukan ini semua dengan obsesif. Jadi kita harus ngotot banget ya untuk sampai ke sono. Boleh nggak pindah-pindah sekali-sekali? Boleh sih, boleh. Tapi make sure lu konsisten terhadap tujuan yang sudah dibikin dan sudah direncanakan sebelumnya. Karena tanpa adanya konsisten dan persisten, akan sulit bagi kita semua mendapatkan hasil yang terlihat nyata ya. Karena di luar sana banyak kutu loncat, banyak orang-orang yang mudah berpindah-pindah. Dia sudah semangat di awal, tapi ketika 6 bulan kemudian ketemu tantangan, dia langsung pindah lagi tujuannya mau gimana. Itu banyak orang-orang seperti itu. Nah, kalau lu bisa obsesif sama tujuan lu, itu merupakan sebuah skill tersendiri untuk menjadi lebih unggul dibandingkan orang lain. Di chapter keempat, ada satu hal juga ya yang lo harus kuasain, namanya kemampuan mengendalikan diri dan delay gratification. Ya, jadi kemampuan mengendalikan diri dan menunda kesenangan. Oke? Nah, dengan lo punya kemampuan ini, lo akan terhindar dari kebiasaan hidup yang disebut dengan hedonisme dan juga kebiasaan hidup konsumtif. Yang mana ini bisa menguras duit, menguras uang, lu jadi nggak punya kesempatan buat nabung karena duit lu langsung habis lagi sama sesuatu yang maybe lu nggak butuh tapi lu beli dan hasil akhirnya dibuang-buang tuh barang. Oke? Jadi kemampuan konsumtif ditunda, kemampuan hedonisme ditunda, dan lakukan yang namanya delay gratification, kemampuan untuk menunda kesenangan sementara aja. Di chapter yang kelima, ini ada sebuah skill yang lu harus tahu ya. Namanya adalah pintar bertanya. Pintar bertanya di sini nggak selalu urusannya lu nanya orang. Bukan begitu ya, bukan ya. Tapi ketika lu mengerti goals lu seperti apa, tujuan akhir lu seperti apa, lu pandai bertanya nih, oke, nextnya gue harus ngapain ya? Apa nih yang kurang dari gue harus menangani ini seperti apa ya? Nah, jadi gue kasih contoh aja. Oke, gue mau jadi jago SEO. Terus untuk jadi jago SEO, gue harus melakukan apa ya? Gue harus belajar sama siapa ya? Ini kemampuan bertanya sama diri sendiri dulu ya. Gue harus step by step gue belajar itu gimana ya? Terus gue harus belajarnya guru the best-nya siapa ya? Gue harus beli materi yang bagaimana ya? Nah, dengan lu tahu mau nanya apa ya, itu membuat kita lebih cepat nyampe ke tujuan ya. Jadi pertanyaan ini bakal menggiring diri kita mencapai tujuan lebih cepat karena lu punya arahan seperti di jembatan ya gitu ya. Tanpa lu bertanya, lu bakal kebingungan. Oke, gue mau gini terus apa gitu kan.
Ya, iya nggak sih? Ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang di luar sana. Kalau kita nggak punya kemampuan bertanya, ya, jadi lu mau bangun relasi sama seseorang. Nah, cuman bangun relasi doang, nongkrong-nongkrong nggak jelas, itu nggak akan membantu lu sampai tujuan dengan jelas. Lu harus bertanya juga sama orang tersebut, ya. Apakah orang ini membantu dan sesuai dengan tujuan gua di akhir? Ya, bagaimana orang ini bisa membantu tujuan gue di akhir? Oke, kelihatannya nih orang tujuan akhirnya udah sama. Dan sekarang gue masih di titik 0, dia sudah di titik 1. Gue pengen tahu nih, jembatannya gimana ya? Langkah-langkahnya gimana ya? Kok bisa sih dia dari 0 ke 1 dengan waktu sekian misalnya gitu ya? Nah, dengan punya critical thinking dan critical question, itu akan membantu lu mencapai tujuan. Kemampuan bertanya hari gini adalah salah satu skill yang dibutuhkan untuk menjadi manusia yang lebih unggul. Stop excuse ya, sekarang di chapter yang ke-6, hindari kemampuan mengeluh. Ya, jadi banyak orang berkata, aduh, itu orang bisa mencapai itu karena sudah punya privilege. Orang itu sudah mencapai itu karena dia anak siapa, ya. Karena kita banyak mengeluh, banyak iri hati, banyak jealous, ini bisa mengurangi kesempatan kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan, ya. Karena mengeluh itu makan energi, iri hati makan energi, dan resources ini bakal tergerus karena kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya nggak perlu banget. Terus yang berikutnya, lu juga harus punya mindset uang bukan segalanya. Really, yes, kita melakukan everything butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Karena untuk orang bergaul sama kita, kalau cuma modal duit, kalau ternyata dia lebih kaya, dia nggak butuh duit dong. Dan dia mungkin butuh kebijaksanaan kita, dia butuh pengetahuan kita, ya mungkin juga dia butuh karisma kita, ya yang mana membuat dia lebih pede, biar ketarik gitu, pedenya gitu. Dan kita membutuhkan ini semua untuk menjadi lebih unggul dari orang lain, ya oke? Jadi kalau lu sekarang merasa kalah duit, don't worry guys ya, masih banyak elemen lain yang membuat lu bakal lebih unggul. Di chapter yang ke-7, ini ada sebuah mindset ya, mungkin agak sulit diterima untuk dilakuin, tapi it works. Oke? Nah, chapter ke-7 kita akan membahas tentang fleksibilitas dalam memegang uangnya. Jadi, uang itu kan sebenarnya cuma salah satu energi yang bisa kita tukar untuk mendapatkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk kita bisa memberikan sesuatu. Oke? Nah, dari pengalaman hidup yang gua dapetin, kalau if you want to earn something, you need to give something, ya. Jadi nggak bisa kita kalau mau dapetin sesuatu, kita nggak ngeluarin sesuatu sama sekali. Sesuatu di sini ya bisa duit, ya bisa energi, bisa waktu, atau bisa fokus kita. Nah, karena kita ngomongnya adalah duit, maka gue mau kasih contoh langsung aja deh ya, biar lebih gampang. Gue mau nanya nih ya, gimana cara lu dapat orderan lewat internet? Misalnya lu punya produk nih, kayak gue nih, gue punya salon mobil Bandung, dan gimana cara gue memasarkan? Ya basically gue bisa dengan cara free, ya ketemu teman, nawarin, ya ketemu orang, nawarin. Terus gue ajakin teman-teman gue, atau gue kontak teman-teman gue untuk datang ke tempat gue, ya. Tapi poinnya kan belum tentu mereka butuh di saat itu. Maka gue membutuhkan seorang customer yang lebih urgent, yang lebih tertarget sesuai dengan yang gue inginkan. Oke? Maka gue terpaksa nih harus ngeluarin duit untuk menukarkan duit ini sama brosur misalnya gitu ya. Gue pasang di mall-mall yang mungkin ya mobil lebih mewah-mewah, itu kan lebih tertarget dong, lebih punya duit. Teman-teman gue belum tentu loh. Terus gue bisa melakukan Facebook Ads, gue ngeluarin duit untuk dapetin transaksi gitu kan ya. Gue bisa lakuin Google Ads ya untuk mempromosikan website gue misalnya gitu. Dan usaha-usaha seperti itu adalah kita memberikan uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi memang harus mancing ikan, menggunakan ikan lagi yang lebih kecil seperti itu. Sometimes kita juga bisa menggunakan uang ini untuk membangun relasi sama orang ya. Jadi givers gain adalah prinsip dari Business Network International, di mana ada komunitas bisnis namanya BNI, ngajarin gue untuk mempunyai hati dan mindset givers gain. Biasakan memberi. Oke, salah satu memberi ini kita wujudkan dalam bentuk memberi uang. Bisa loh. Bukan uang yang kita kasih begitu, bukan. Nih uang. Yuk berbuka sama gue, yuk. Nggak gitu ya. Tapi kita bisa pakai uang, misalnya kita untuk beli oleh-oleh, kita bantuin mereka untuk apa ya? Kalau so far yang gue lakuin sih, ya at least kasih oleh-oleh lah untuk bangun hubungan, atau misalnya gue bisa ajakin makan bareng, ya gue traktir lah ya, untuk kita bisa bikin koneksi lebih dekat. Oke? Dengan memberi sesuatu, orang menjadi lebih welcome untuk terbuka sama kita. Kalau kita terbiasa meminta terlebih dahulu padahal belum dekat, nantinya hubungan bakal lebih sulit terjalin dalam waktu yang lama. Mungkin di saat itu kita hubungan oke-oke aja, tapi
ngomongin soal dalam jangka waktu yang lama, belum tentu guys ya, karena kita terlalu banyak minta bukannya memberi. Dan concern di sini kita tukarkan uang untuk kita bisa memberi sesuatu sama mereka. Oke, semoga 7 bab ini bisa membantu lo semua dan membuka pikiran ya, kenapa kita harus menjadi manusia yang lebih unggul, cara-caranya untuk lebih unggul, dan tentunya kita nggak mendewakan uang selalu, tapi fokuskan sama hal-hal lain juga supaya kita punya optional, punya privilege yang lain meskipun kita kalah dalam bentuknya uang ya. Jadi kita bisa unggul public speaking, kita bisa unggul dalam kebijaksanaan, kita bisa unggul dalam pengetahuan, dan pada akhirnya orang punya reason, punya alasan kenapa bergaul sama lu, dan kesempatan bisa lebih terbuka. Selamat menjadi manusia yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Oke? Nah, kalau lu suka dengan konten seperti ini yang membahas tentang public speaking, presentasi, negosiasi, selling, skill, cara untuk membangun relasi, networking, ya, lu langsung aja subscribe channel gue, Mentor Public Speaking, dan klik tombol loncengnya supaya ketika gue upload video yang baru, teman-teman nggak ketinggalan infonya. Nah, gue juga punya kelas-kelas seputar ini ya, yang modulnya lebih tersusun, lebih banyak, dan tentunya ini kan sifatnya free ya. Oke, gue sharing aja yang gue pengen sharing. Kalau ngomongin terkurikulum, terstruktur, teman-teman bisa cek link deskripsi di bawah. Dan materi yang gue sharing di kelas itu tentunya akan lebih secret, lebih dark ya, yang mana ini banyak rahasia-rahasia yang nggak boleh gue bongkar di sini, gue bongkar di dalam kelas itu ya, khusus untuk member-member yang lebih premium aja. Kalau lu pengen belajar tentang kelas komunikasi gue yang lebih premium, lo langsung aja klik link di deskripsi di bawah sini ya. See you in the class, see you in the next video, and bye-bye.